Halo teman-teman semua, kenalin aku Syahrul yang akan jadi moderator di podcast kali ini bersama dengan temanku sendiri. Jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sama temanku. Boleh dong Syah, kenalin diri Syah? Oke. Jadi kenalin, nama aku Arsya, aku mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum. Hukum. Udah kelihatan sih mukanya hukum banget sih. Nah jadi yang mau kita bahas di podcast kali ini tuh, di Indonesia sekarang kan ada 3 Agus nih, 3 Uchiha Agus. Yang pertama ada Agus, dan yang kedua ada Agus, dan yang terakhir ada Agus Miftah. Nah, yang mau kita bahas itu yang terakhir, Agus Miftah. Yang di akhir bulan kemarin tuh viral tuh. Beritanya yang kayak menjadi kontroversi banget. Pokoknya viral banget lah se-Indonesia tuh Syah. Apalagi dalam kasus itu kan Gus Miftah ini juga menjabat sebagai utusan presiden bagian bidang kerukunan beragama. Iya, betul. Nah, jadi ada satu potongan video, cuplikan video yang intinya itu pokoknya dia itu mengolok-olok penjual es teh. Iya. Nah, kurang lebih kan kata-katanya kayak es tehmu oke. Yo kono dolen goblok. Nah, intinya kayak gitu loh, Sa. Nah, kalau dalam perspektif hukum, karena kan kamu anak hukum nih, itu kira-kira kayak apa ya? Sopan nggak sih, kayak beretika nggak sih seorang Gus Miftah, apalagi dia kan sebagai utusan presiden dan juga latar belakangnya juga sebagai kiai gitu loh, melontarkan kata-kata seperti itu. Boleh dijawab. Jadi gini, sebenarnya aku juga kemarin tuh melihat gitu kan, kayak ada di cuplikan sebuah sosial media gitu, ada kan kayak, ya kan emang sempat viral itu kan, kayak banyak gitu yang kayak banyak yang komen, banyak yang ya hujatan netizen itu lah biasa kan, yang kayak apalagi netizen Indonesia gitu kan, itu parah banget kan emang. Parah banget. Apalagi yang tadi kamu sebutin kayak ada 3 Agus dalam Indonesia itu kan, ada kayak ya itulah. Enggak, ya yang itu ya yang terakhir tuh Mas Agus Miftah itu emang ya menurutku gimana ya? Aku nyebutin dari perspektif hukum juga kan, tadi nanya. Jadi menurutku ya, seorang Gus Miftah yang memang latar belakangnya dia tuh seorang ustadz atau ya kiai lah, yang dia kan juga punya pondok kan, di mana dia? Di sini Sleman sini kok. Di Jogja lagi kan. Di Jogja. Menurutku sebagai Gus Miftah ya, dia kan juga selain seorang kiai ulama yang punya banyak santri, terus dia kan juga utusan presiden dalam bidang kerukunan beragama. Ya, itu kan masih baru sih menurutku. Iya, baru Oktober kemarin ya di ini. Iya, betul. Kalau menurutku dalam perspektif hukum itu tuh ada kan yang dimana dalam beretika profesi itu tuh kurang pantas lah bagiku. Soalnya dalam etika profesi yang dimana seorang yang memiliki kuasa atau jabatan dengan dia mengolok-olok seorang penjual es teh yang dimana mereka tuh kan masyarakat yang membutuhkan, itu tuh tidak seharusnya Gus Miftah mengucapkan hal tersebut. Walaupun sebenarnya banyak orang yang bilang kalau misal dalam ceramahnya Gus Miftah tuh emang sikapnya begitu, yang emang dia tuh kayak belak-belakan, gaya penyampaiannya emang kayak gitu. Dan juga sebenarnya ada yang aku ingat lagi tuh katanya ya, Gus Miftah tuh emang waktu pengajian sering kayak ngeborong dari penjual-penjual kaki lima gitu, kayak es teh atau jajanan-jajanan tersebut. Mungkin emang kayaknya itu kebetulan sih, yang dimana blunder lah ya. Ya itu blunder sih menurutku. Dan ya. Emang apalagi yang udah viral itu kan, biasalah netizen Indonesia kan, itu pasti kayak bakal dikata-katain. Ya. Dan juga itu juga karena dia udah menjadi utusan presiden kan, itu tuh sangat berpengaruh buat aku. Yang dimana tidak seharusnya dalam beretika profesi beliau mengatakan hal tersebut, walaupun niatnya itu konteksnya itu bercanda ya. Pasti kayak itu kan di sebelahnya ada Gus Zaidan, terus ada siapa lagi yang punya Ponpes Api Al-Huda. Iya, itu kan di Ponpes tersebut kan. Nah itu kan di sampingnya kan kayak ikut ketawa gitu, apalagi ketawanya yang sampai apa ya, cekakak ya, kayak itu kayak
itu kan juga sebagai faktor netizen Indonesia Iya, jengkel gitu kan. notice Makin juga, jengkel notice gitu banget kan. tuh di situ. Nah, itu makanya. Jadi menurutku gimana ya? Apalagi seorang Gus Miftah. Tapi kayak setelah kejadian tersebut tuh beliau kan juga sempat minta maaf kan. Ya emang tuh kewajibannya kan. Iya. Udah minta maaf secara langsung dengan ya walaupun ya kalian tahu lah kayak ya kamu juga tahu kan kayak cara Gus Miftah minta maaf kayak ya kayak sempurna ya, ya gitu tahu kan. Nah itu tuh netizen malah makin jengkel, Iya, iya benar, kan. benar. Tapi setelah itu kan Gus Miftah juga yang dia awalnya punya jabatan sebagai utusan presiden di bidang kerukunan beragama, dia kan telah meminta Mengundurkan maaf kan dan juga mengundurkan diri, yang dimana menurutku ya, oh itu juga bukan menurutku lagi, itu kayak dari tanggapan Pak Presiden Prabowo kan, kalau menurut beliau itu tuh hal tersebut Gus Miftah memang sudah bertanggung jawab Ya, dan beliau sudah merelakan memang sebagai prajurit ya kan. Pak Prabowo kan memang latar belakangnya kan TNI gitu kan. Beliau bilang memang sebagai prajurit beliau harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Nah menurutku itu udah benar. udah ini ya. Kalau di dalam hukum itu ada ininya nggak sih kayak tindak pidananya bagaimana terkait kata-kata yang dilontarkan oleh Gus Miftah gitu? Ada. Ada ya? Jadi gini, kayak menurut seingat aku tuh ada dalam bab 16 pasal 315 KUHP, yang dimana hal tersebut tuh berkaitan tentang Penghinaan ya? penghinaan. Nah betul, penghinaan. Jadi menurutku ya itu bisa aja sih, kayak misal pedagang es tehnya itu Melaporkan lah ya? melaporkan hal tersebut. Cuman sepertinya kayak itu nggak usah diperpanjang juga kan. Soalnya Ya. Gus Miftah juga udah minta maaf secara baik-baik. Mm-mm. Dan itu setelah kejadian tersebut itu tuh malah kayak apa ya, kayak banyak orang yang merasa kasihan atau merasa kayak Simpati sih. simpati. Dan banyak juga kan kayak ada dari selebritis, dari apapun itu, Company-company dokter, ya. company yang ngasih ada duit, ada barang, ada Lagi beasiswa. umroh juga sekarang. Umroh, Lagi iya. umroh nih sekarang. Ada, oh iya. Lagi umroh Aku nih baru sekarang. tahu malahan. Ya lagi Oh umroh sekarang. Lagi umroh satu keluarga sekarang. Satu keluarga, Lagi iya. umroh. Dan aku dengar ada yang anaknya tuh dikasih beasiswa, terus ada yang ngasih donasi uang gitu kan. Ya. Itu tuh kayak menurutku ada hal baik dan buruknya. Ya benar. Tapi menurut kayak buruknya di Gus Miftahnya aja, Iya dan sih. hal baiknya itu di penjual es tehnya. Iya Penjual sih. es teh udah dapat duit, dapat beasiswa umroh, tuh kan. Mm-mm. Itu keuntungan sih menurut gue ya. Kan kita udah panjang banget nih ngobrol-ngobrolnya. Ada nggak sih ya kayak kamu mau ngasih closing statement untuk teman-teman yang nonton podcast kita? Oke. Jadi apa ya, closing statementnya kayak, nah ini nih kayak yang harus dijaga nih. Jadi mulutmu adalah harimaumu, yang dimana jagalah mulutmu daripada harimau menerkammu, ya kan. Ya mungkin di podcast kali ini itu aja yang bisa disampaikan oleh kami berdua. Kurang lebihnya kami minta maaf. See you next episode. Terima kasih.